Welcome to Women's Horror. Dengan saya Ripka Kristi. Dan saya Titian. Di Women's Horror ini kita akan menceritakan banyak kejadian-kejadian horor yang dialami oleh banyak orang. Jadi, Anafa Secret sudah menerima cerita dari berbagai orang di luar tentang kejadian-kejadian buruk yang mereka alami. Dan hari ini kita akan mengambil satu cerita untuk dibacakan dan kita bahas bersama apa yang terjadi sebenarnya dengan kulit mereka. Ambil ya. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Cerita ini datang dari seorang wanita berusia 21 tahun. Pernah nggak kalian mendengar cerita God is not fair? Kadang kalimat itu disalahgunakan dengan hal yang kurang penting. Oleh saya contohnya. Di tahun 2017 sekitar SMA kelas 1, waktu itu saya selalu minder dan bilang God is not fair. Karena menurut saya, tolak ukur kecantikan pada saat itu adalah kulit yang putih seperti orang Cina. Dan kulit saya tidak seperti mereka. Lucu ya, ketika kepercayaan diri saya adalah masalahnya, kenapa Tuhan yang jadi sasarannya? Di tahun yang sama dan di kelas yang sama saya juga pernah mengalami skin shaming, di mana pada saat itu adalah menjadi titik terendah. Kulitmu kok kusam sekarang? Kulitmu kok merah banget kayak kepiting? Beberapa kalimat yang masih saya ingat sampai detik ini. Mungkin bukan merendahkan maksudnya, tapi terkadang statement orang yang menjadi alasan saya untuk kehilangan kepercayaan diri. Too bad. Padahal SMA adalah masa-masa bahagia katanya. Seharusnya di masa itu saya tampil cantik, tetapi realitanya nihil. Semua bermula dari facial foam yang ringan dan mampu mencerahkan, kata SPG saat itu. Lucunya, anak SMA yang tidak mengerti skincare langsung percaya, termakan omongan sales dalam hati saya saat ini. Di tahun 2017, kondisi kulit saya kusam, merah, dan gelap. Setelah kurang lebih seminggu menggunakan facial foam dari sebelum penggunaan kulit saya memang tidak putih, tapi tidak juga kusam, apalagi merah. Hari pertama saya menggunakan kulit saya terasa panas. Anehnya tetap saya gunakan hingga 7 hari lamanya. Mungkin sedang mendetoks, pikir saya waktu itu. Long short story, kulit saya semakin memburuk selama 7 hari pemakaian. Semakin merah, kusam, dan kering. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak menggunakan facial foam dari lagi dan mengklaim bahwa kulit saya tidak cocok dengan produk. Sebulan lamanya saya mencoba memperbaiki kulit saya agar kembali seperti sebelum menggunakan. Bahkan setelah sebulan berhenti menggunakan, kulit saya terlihat jauh lebih baik. Ngapain dulu pakai? Saya menyesal pada akhirnya. Walaupun sampai saat ini saya belum menemukan produk yang memang nyata mencerahkan wajah seperti kebanyakan namanya, tetapi banyak pelajaran yang saya ambil dan sampaikan karena saya termasuk orang yang menyukai dunia perskincarean. Teliti dalam memilih skincare dengan membaca ingredientsnya dan cari tahu dulu skincare apa yang cocok dengan kulit kamu saat ini. Thank you. Oke, Kak Titia, ini ada cerita dari seorang wanita umur 21 tahun tadi ya, saya sudah sebutin tadi ya. Itu gimana ya kalau kakak teliti apa yang terjadi di kulitnya dia? Kalau misalnya umur 21 tahun itu sebenarnya sudah wajar pakai basic skincare ya. Bahkan bukan hanya basic skincare-nya saja, dia sudah bisa harus menggunakan skincare yang kompleks atau yang lengkap. Tapi masalahnya di sini adalah si kulit pengguna ini sebenarnya tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi karena kulitnya ini pigmennya lebih gelap, jadi dia berusaha untuk mencerahkan dan menjadikan tolak ukur kulit putih yang seperti orang Cina yang dia sebutkan tadi sebagai tolak ukur kecantikan. Dan itu adalah pikiran-pikiran yang paling horor menurut saya gitu. Iya benar, karena kita jadi tidak percaya diri berkat omongan orang lain gitu. Padahal sebenarnya kita nggak terjadi apa-apa pada kulit kita ya. Memang horor sekali omongan orang-orang ini. Iya, dijadikan sebagai pedoman untuk menjadi cantik harus putih. Padahal sebenarnya kalau sudah pigmennya lebih gelap itu hanya perlu diperbaiki saja, mungkin moisturizer atau lain sebagainya. Nah, di sini tadi katanya
ketika dia menggunakan si facial wash-nya, dia langsung merasa kemerahan dan merasa panas. Dan sebenarnya tanda-tanda suatu produk itu tidak cocok untuk kulit kita yaitu ketika kita merasakan panas atau seperti terbakar di saat pertama kali menggunakan. Dan parahnya si pengguna ini tidak langsung berhenti, malah langsung menunggu sampai 7 hari. Karena pikiran mendetoks itu ya. Jadi mereka itu sudah terbentuk mindsetnya kalau setiap menggunakan skincare itu ada proses detoksnya. Padahal detoks itu berbeda-beda, ada yang namanya beruntusan, tapi beruntusan bukan yang sampai ada kemerahan atau merasa panas. Jadi kalau misalnya sudah merasa panas di saat menggunakan pertama kali, jangan dilanjutkan lagi. Makanya kenapa pada akhirnya dia merasa kulitnya itu semakin kasar, semakin panas, mengelupas, kemerahan, seperti udang, itu adalah efek dari ketidaktelitian dalam melihat skincare-nya. Tidak tahu kandungannya apa, tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan sama kulitnya. Jadi langsung saja termakan sama omongannya si sales. Namanya sales, dia menjual gitu. Oke, jadi yang kedua ini adalah tanda-tanda nggak cocok sama skincare ya Kak ya. Kalau misalnya udah panas berlebihan, gatal berlebihan di pertama pakai skincare, jangan takut sayang uang gitu. Maksudnya sayang nih uangnya udah beli skincare, jangan sampai lakuin itu sebelum aset terbaik dari seorang wanita yaitu kulitnya malah jadi rusak. Jadi mendingan uang yang sayang, jangan sampai wajah kamu yang sayang. Iya betul, mending kamu kehilangan 30 sampai 100 ribu karena kamu membeli suatu skincare dan tidak cocok, daripada kamu harus mengeluarkan uang berjuta-juta untuk memperbaiki wajah kamu yang tidak cocok dengan skincare-nya. Nah ini ilmu yang mahal banget ya Kak ya? Lebih mahal daripada skincare-nya ilmu ini. Jadi jangan lupa untuk di-share, komen, dan subscribe channel kita supaya semakin banyak orang edukasi. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk komen di bawah ini kalau misalnya ada saran-saran tentang cara-cara untuk menghindari masalah-masalah yang akan timbul di wajah kita. Nah teman-teman juga kalau misalnya punya cerita yang untuk sharing pengalaman supaya tidak terjadi kepada orang lain, teman-teman bisa DM kita di Instagram anavasecret.official supaya kita bisa bahas apa yang terjadi di kulit teman-teman dan kita carikan solusinya. See you on the next video.